Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada banyak kejadian yang kerap kali dikaitkan oleh masyarakat setempat dengan hal tertentu yang mengarah pada sebuah pertanda. Misalnya, arti daripada didatangi kaki seribu tidak jarang dinilai dapat membawa pengaruh buruk apabila masuk ke dalam rumah. Sahabat beriman, kedatangan kaki seribu yang masuk ke dalam rumah tidak sedikit dijelaskan dalam kitab-kitab kuno, misalnya dalam Primbon Jawa. Selain itu, Islam pun turut memandang perkara ini yang mengarah pada sebuah arti. Hewan satu ini, meskipun berukuran kecil, akan tetapi tampak mengerikan serta dikhawatirkan mengeluarkan racunnya. Sebagian orang merasa jijik dengan invertebrata tersebut, sehingga pasti secepatnya menghindari tatkala bertemu. Sahabat beriman, namun dibalik hanya karena sebuah hewan yang mengerikan, ada arti lain yang berhubungan dengan mitos yang banyak diyakini masyarakat. Seperti maknanya dalam pandangan Islam itu sendiri. Untuk itu, simaklah video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, berikut ini adalah 3 pertanda menurut Islam apabila kaki seribu masuk dalam rumah. Yang pertama, jelmaan makhluk halus. Arti didatangi hewan melata ini tampaknya cukup membuat bulu kuduk kita merinding. Sebab disebutkan menurut Islam bahwa kaki seribu yang masuk ke dalam rumah dianggap sebagai jelmaan makhluk halus, yakni jin atau siluman. Hal ini bisa saja membawa pengaruh tidak baik bagi penghuni rumah. Dijelaskan pula bahwa kehadiran binatang berkaki banyak itu tidak lain atas kiriman orang dengan perasaan tak suka alias dendam. Hal ini pastinya sangat membahayakan keselamatan maupun ketenangan orang dalam rumah tersebut. Tidak kalah menegangkan, dapat menjalar kepada mimpi buruk. Yang kedua, menjadikan seseorang susah tidur. Masih berkaitan dengan arti sebelumnya,
kedatangan kaki seribu ke dalam rumah juga menjadikan seseorang sulit tidur. Tidak jarang yang berakibat ke dalam mimpi buruk sebagaimana yang disebutkan. Sahabat beriman, hewan ini bisa ditemui di pojok-pojok ruangan dalam rumah. Apabila merupakan barang kiriman orang jahat, tuan rumah bisa merasakan panas yang tak biasa meskipun udara di luar pun sedang sejuk. Gangguan semacam ini tentunya tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Seseorang harus segera bertindak agar segala kejanggalan yang ada dapat dituntaskan, supaya tidak lagi rasa cemas seperti sebelumnya. Yang ketiga, menyebabkan aura buruk. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih seputar hal-hal yang berkaitan dengan sihir. Kelompok hewan invertebrata ini dapat menyebabkan seseorang memiliki aura buruk. Dianggap ada orang lain yang memang sedang memasang target ke seseorang tersebut. Tak heran apabila kerap kali didatangi kaki seribu. Bukan berhenti di situ saja. Kaki seribu yang masuk ke dalam rumah atau mendatangi seseorang juga dianggap akan datang musibah pada dirinya. Selain menurut Islam, primbon Jawa juga tak sedikit mengungkap keberadaan binatang tersebut dengan segala tanda-tanda negatifnya. Tentunya, seseorang dapat lebih mawas diri agar segala hal buruk tidak begitu saja terjadi dan dapat diselesaikan. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari berbagai hal-hal buruk yang akan menimpa kepada diri kita, dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran agar kita bisa menghadapi situasi-situasi yang tidak kita inginkan dengan pikiran tenang, hati yang sabar, dan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.